bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Rizka Natalia Romanan, NIM 2314201034 dari kelas A1 Keperawatan. Saya merupakan mahasiswa semester 1 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai kelistrikan dalam tubuh manusia dengan mata kuliah ilmu biomedik dasar dan dosen pengampu Nurse Niwayan Sudarni, Eskep MKes. Kelistrikan dalam tubuh. Kelistrikan dalam tubuh manusia mengacu pada aktivitas listrik yang terjadi di dalam tubuh untuk mengatur berbagai fungsi dan proses biologis. Tubuh manusia memiliki sistem saraf yang kompleks yang memancarkan sinyal listrik untuk mengirimkan pesan dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Aktivitas listrik ini penting untuk koordinasi gerakan, persepsi sensorik, dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Pada tingkat seluler, kelistrikan dalam tubuh manusia juga berperan dalam mengatur aktivitas sel dan proses biokimiawi. Di dalam sel, gangguan kelistrikan dapat mempengaruhi pertukaran ion dan regulasi keseimbangan elektrolit. Selain itu, kelistrikan juga memainkan peran penting dalam kontraksi otot, termasuk jantung. 1. Sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan yang sangat kompleks dan saling terhubung yang membentang di seluruh tubuh. Ini terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan berbagai jenis saraf yang membentang ke setiap bagian tubuh. Sistem saraf bertindak sebagai pusat komando dan koordinasi dalam tubuh manusia. Sinyal listrik disampaikan melalui sel saraf yang disebut neuron. Setiap neuron memiliki dua bagian utama, dendrit dan akson. Dendrit adalah bagian yang menerima sinyal atau rangsangan dari neuron, tetangga, atau dari sel-sel sensorik. Rangsangan ini dapat berupa sentuhan, suara, atau informasi lain yang diinjak tubuh kita. Saat dendrit menerima rangsangan, sinyal ini diteruskan ke badan sel neuron dan kemudian menghasilkan impuls listrik yang disebut potensial aksi. Potensial aksi ini adalah lonjakan listrik singkat yang terjadi dalam neuron. Potensi aksi ini kemudian melintasi akson, struktur panjangnya yang menghubungkan neuron dengan neuron lainnya. Selanjutnya, potensi aksi menyebabkan pelepasan zat kimia yang disebut neurotransmitter di area antara neuron yang disebut sinapsis. Neuron transmitter memfasilitasi transmisi sinyal dari suatu neuron ke neuron berikutnya. Dengan cara ini, kelistrikan dalam tubuh manusia memungkinkan sinyal untuk dikirimkan dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya melalui sistem saraf. 2. Kontraksi otot. Kelistrikan juga berperan penting dalam kontraksi otot. Ini terjadi karena interaksi antara sistem saraf dan otot. Ketika kita ingin melakukan gerakan atau mengontraksikan otot tertentu, otak mengirimkan sinyal listrik dalam bentuk impuls ke saraf motorik yang terhubung ke otot tersebut. Sinyal listrik ini kemudian mencapai ujung saraf motorik dan mengarah ke persimpangan antara saraf motorik dan serat otot yang disebut neuromuscular junction. Serat otot terdiri dari serangkaian unit kontraksi yang disebut sarcomere. Ketika sinyal listrik mencapai neuromuscular junction, neurotransmitter yang disebut asetilkolin dilepaskan ke dalam celah antara saraf motorik dan serat otot. Asetilkolin kemudian berkaitan dengan reseptor pada serat otot dan menilai gelombang potensial aksi di sepanjang serat otot. Potensi aksi ini menyebabkan pelepasan kalsium dan dengan demikian mengaktifkan serangkaian perubahan kimia dalam serat otot yang akhirnya mengarah pada kontraksi otot. Kontraksi otot ini berarti serat otot berkontraksi dan memendek, menghasilkan gerakan yang diinginkan. Aliran darah ke jantung dan otak. EKG digunakan untuk memantau aktivitas listrik dalam jantung dan membantu dalam diagnosis gangguan jantung.